Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan program pengelolaan proses pembelajaran bagian keempat, yaitu kita praktek langsung tidak melalui PowerPoint, itu kita presentasikan ke hasil daripada Google Formulir, kemudian kita buka Google Spreadsheet-nya, kita hubungkan ke Google Spreadsheet. Dia sedang loading, maaf agak lama. Jadi pada Google Spreadsheet ini sebelumnya kita buka dari Google Formulir. Jadi pada Google Formulir, ya biasa kita klik ini pada jawaban, kemudian muncul icon Excel, kemudian akan membuka Google Spreadsheet yang terdiri dari sheet, respon, rekap 1, ini rekap 1 bisa diganti rekap saja. Kemudian rekap 2-nya kita menggunakan prodi kelas, misalkan kita mengajar pada TM1A, TM1B, TM1C, TM1D. Dengan harapan pada bagian keempat ini sudah dibuat tabel semua. Ya, sudah dibuat tabel ini ya, lengkap dengan bagian untuk rekap nilai, rekap tugas, UTS, dan UAS. Ya, jadi semuanya. Ya, ini yang B juga begitu. Ya, yang B, ya yang TM1C, ya TI ya, juga seperti itu ya. Jadi kita copy saja. Jadi ini mulanya bisa saja tidak dari C, bisa dari B, dan bisa dari A. Kita mulai saja ya. Kita sudah sampai pada bagian ketiga kemarin membicarakan tentang isi daripada setiap kolom atau sel. Itu kolom ini menyatakan kolom, ini menyatakan baris. Jadi selnya pada kolom G10 ya, ini ada rumusnya, jadi bisa diperbesar. Karena tadi saya katakan secara langsung kita belajarnya tidak melalui PowerPoint. Nah, kita perbesar saja. Ya, jadi ini dari kolom 1 sudah ada rumusnya. Ini tidak nampak karena belum ada nama dan NPM-nya ya. Kalaupun sudah terisi, apabila mahasiswa belum mengisi Google Formulir juga tidak terisi karena ada tanda blank. Pada bagian 3 dikatakan nomor 7 itu adalah baris ke-7. Baris ke-7 bukan baris ini antar kolom. Jadi baris ini 1, 2 menyatakan ini ya.
tetapi baris lajur kolom. Gitu ya. Jadi kalau kita buka, nah ini rekap 1, ya kita buka ya rekap, karena ini posisinya pada prodi kelas TM1A. Jadi kita buka rekap 1, ini dari kode hadir ya. Kalau kita buat ini ya kode hadir, ini kan sederetan. Kalau kita bilang kolom, nah ini B itu, makanya kita katakan apa, baris ya, baris sebenarnya baris kolom ya, kurang lengkap ya sebenarnya garis kolom B. Ini kolomnya kalau di blok mulai dari B2, karena kita itu sampai ke sebentar ini ke L ya, ini yang bentar saya kecil sedikit ya, kita sampai ke L. Jadi kan ngebloknya dari B sampai ke L ya. Kenapa tadi dikatakan baris kolom ke-7 sebetulnya ya. Jadi ngitungnya dari sini, kode hadir itu 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita akan mengambil data kode hadir di sini, apa H atau kosong atau tugas atau UTS. Jadi kita tulis di dalam kotak atau program ini adalah kita mengambil baris kolom ke-7 gitu. Ya, soalnya saya kalau menyatakan kolom ini ada tandanya, jadi ya baris 7 tadi apa, cepatnya baris kolom ke-7 ya, karena lajur ke bawah ya, baris vertikal ke bawah ya. Jadi rekap itu nama daripada sheet-nya. Jadi B2 dan L itu adalah ranknya. Ini ranknya ini apabila kita punya mahasiswa ya 100 ya, kemudian ada berapa mahasiswa, bisa sampai 5.000 apa sampai 2.000, tapi ya mungkin sampai hanya 2.500 ya, nggak apa-apa gitu ya, supaya tidak usah mengetik lagi. Dan kemudian tanda string ini kita menggunakan tadi F4 ya. Jadi kalau tadi misalkan ini contohnya ini ya, kalau kita klik ya, jadi kalau klik K6 saja ya, ini tadinya aslinya K6 itu ya, kemudian kita tekan F4, nah, maka akan ada tambahan string gitu. Ya, jadi ini untuk penjelasan pada bagian 4 ini. Tadi dikatakan bahwa sebetulnya caranya sama dengan untuk membuat rekap daftar tugas. Ya, kita akan membuat rekap daftar tugas. Kita geser ya. Kita di enter dulu ini. Enter ya, sini. Kemudian di copy ya. Nah, kemarin tadi di copy ke bawah ya. Jadi ini copy syarat postret gitu. Nah, ini ya. Sampai sini ya. Ya. Sehingga pada setiap kolomnya ada rumusnya. Nah, ini ada rumusnya ya. Luas yang berubah D-nya ini tetap. Ya, ini lain tetap. Ini juga tetap, ini tetap. Jadi berubah. Kemudian untuk jumlah hadir pakai conif ya, ini G adalah rank dari kolom G. Ya, nanti akan otomatis akan terisi. Maka demikian juga untuk rekap daftar tugas. Ini kita langsung ke rekap daftar tugas. Pada rekap daftar tugas ini kita harus membuat tadi kode tugas ya. Pada kode tugas ini, jadi kode tugas yang bisa terpanggil adalah tentu adalah prodi kelas. Y10-nya itu adalah nomor induk mahasiswa ya. Tugasnya misalkan tugas 1 jadi T1. Ya, jadi rekapnya nanti kita cek rekapnya apakah betul C2 sampai
L500. Nah, ini juga supaya tidak berubah-ubah, kita tambah apa, kita ketik F4. Kita tekan F4. Oh, tapi kok nggak bisa ya. Ya udah, kalau kita tekan F4 mestinya bisa itu, nggak bisa itu ya. Ya. Jadi kalau nggak bisa, nanti kalau kita copy ininya berubah, maka harus tetap C2 gitu ya. Jadi misalkan ini kita copy, terus ininya berubah C3, ini harus diganti. Harus diganti C2. Ini juga sama. Ya. Apakah juga kolom barisnya ada 8? Jadi kita cek lagi ya. Itu kita panggilannya di rekap 1. Yaitu kemudian kode tugasnya kita dari awal pemanggilan ada dari kode tugas ini. Ya, dari kode tugas tadi ini harus sama, yaitu menggabungkan E2 tadi prodi kelas, kemudian NPM, ya tadi NPM, kemudian kehadiran H2, ya, titik 2H, kemudian tugas ke, ya, karena di sini ada nanti ada tugas 1, 2, 3 sampai 8. Ya, kalau kita memberikan tugas sampai 8. Kalau enggak kurang ya monggo, terserah pada si pembuatnya. Sehingga kode yang diberikan di sini harus sama ya. Yang kita ambil nanti adalah tugas mata kuliah di sini ya. Jadi tugas mata kuliah ini berarti kita dari ranknya adalah dari C2 sampai dengan L ya. Ya sebetulnya sampai C nggak apa-apa ya. Ya supaya tinggal ngopi ya. Jadi tinggal L2 sampai 5.000 ya. Jadi kita kembali lagi ke sheet TM1A ini ya. C2 sampai L5.000. Ya ini tulis T1, jadi kalau kita gabungkan ini ya TM1 2A ini berasal dari sini gitu ya. Ini ketik saja supaya nggak berubah-ubah itu ya di dalam tanda petik. Ya, kemudian Y10 ya, Y10 ini nomor induk mahasiswa atau NPM, dan T1 ya. Kemudian setelah ini apakah ini 8? Oh ya, tadi dicek apakah betul kita pada baris kolom, hitungnya dari kode tugas bukan kode hadir ya, karena kita akan manggilnya dari kode tugas. Jadi ngitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, karena kita ambil pada tugas mata kuliahnya di sini, kode ya, kode tugas mata kuliahnya di sini. Nah, nanti bisa diklik ya, ada 8 sehingga kita tulis 8 di sini ya. Pada saat ini sudah terbentuk, kemudian kita copy ke bawah ya. Nah, begitu ya. Tetapi karena ini tidak bisa di F4-kan ya, tadi. Karena tadi tidak bisa di F4-kan, maka ada yang berubah ini. Ya. Ada yang berubah menjadi C3, padahal kita mulai ranknya pada C2. Kita ganti secara manual. Yang ini Y11 sama gitu ya, karena kita tentu kita pada kita manggil pada baris 11 ya, untuk kolom ini AC ya Mas, maka berubah 11 betul. Jadi ranknya yang berubah-ubah. Jadi untuk rank yang berubah-ubah ini harus disesuaikan, misalkan habis rank ini kan harus tetap gitu ya. Tadi sudah dikatakan ini diganti lagi ya 2 gitu. Terus ke bawah diganti
supaya sama. Atau yang depannya saja sampai ke bawah gitu ya. Ini kan 7 C7 diganti gitu. Maka untuk rekap kedua, tugas kedua ini juga sama ya, tinggal ngopi saja di sini sebetulnya. Ngopi, tarik ke sana sampai ke berapa? Ke 8 dan ke 8 ini ya. Cuman kan ada yang berubah ini ya, kemudian copy ini ganti Z, padahal tadi nomor induk mahasiswa Y. Ya. Jadi yang telah di-copy pada kolom AK AK 10 ini kan tadi nomor induk mahasiswanya pada posisi Y. Kita ganti Y. Ya, supaya kita ngambil bahwa nomor induk mahasiswa posisinya adalah Y. Kemudian pada rekap, ini tadi kan ngambilnya dari C, kan? Dan ngambil dari C, berubah, ini M-nya berubah menjadi, ini dirubah menjadi L. Tadi kayaknya C sama L. Kemudian T1 karena ini tugas ke-1, ini diganti T2. Gitu. Dan seterusnya ya, di copy seperti ini. Nanti pada tugas 3 diganti T3, pada tugas T4 diganti T4. Sehingga pada waktu dia mengerjakan tugas kedua 4 akan terekap semuanya di sini. Ya, setelah ini baru enter. Jadi di copy untuk bisa karena tidak pakai reformula kita harus copy ke bawah. Nah, gitu ya. Tetapi karena tadi tidak pakai ini ya, tekan F4 ya, jadi ini enggak ditekan F4 enggak berubah ya. Jadi pada C24 ini berubah seharusnya 2. Ini 22 harusnya tadi 5.000 ya. Nah, ini betul ya, ini betul. Cuman ini saja rekapnya. Ini 22. Ya, jadi pada setiap kolomnya pada kolom 2 kita rubah semua ini ya. Ini menjadi 5.000 kebanyakan 3.000 atau 2.000 ya boleh. Y25 betul. Ini pada posisi Y25 betul. Ya, demikian untuk rekap tugas ya. Sekarang untuk rekap UTS ya, pada rekap UTS ini juga hampir sama ya, pakai VLOOKUP ya, kodenya kode atau kata kuncinya UTS. Kalau tadi kan T1 makanya saya kata hampir sama. Tadi Y-nya itu adalah juga nomor induk mahasiswa. Cuman rekapnya itu ranknya berbeda ya. Tadi kode yang kita ambil adalah kode dari kode ujian ya. Ini rekap kode ujian, sehingga pada rekap kode ujian mulai D itu ya. Jadi ranknya D sampai ke L. Berarti D2 sampai ke L. Ya, ini gabungannya. Jadi E2 adalah prodi, G2 adalah NPM, H2 adalah kode kehadiran. Ya, karena di dalam kode kehadiran ini opsinya bisa H, bisa T, bisa UTS. Gitu, ya. Jadi nanti kita ambilnya yang UTS saja atau UAS saja. Kemudian kolom baris keberapa ini mulai dari sini hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, karena posisi UTS pada kolom baris ke-8 baik lajur ya, istilahnya ke sana itu lajur ke-8, maka kita ditulis
dalam UTS ini adalah lajur ke-8 ya. Ini ranknya mulai D2 ke L500. Ini kalau kita copy juga akan berubah karena harusnya ini bisa ditekan klik begini ya. F4. Nah, tapi kok nggak jalan ini F4 saya. Ya. Tapi bisa secara tadi apa? Secara manual ya tiru-tiru. Mengikuti yang ada di sebelumnya. Mana ini? Sebelumnya di sana ya. Ditambah string sendiri sebetulnya bisa. Supaya ini tidak berubah lagi. Yang ini. Jadi seperti halnya yang bisa dirubah mana. Nah ini kan bisa berubah. Kayak ya ada string ini string ya. Jadi ini ditambahi dolar depan dan belakang ya, secara manual juga. Tambahi dolar ya, kalau ini tambah dolar supaya kita copy itu tidak berubah gitu. Coba ya kita tambah dolar sudah, karena tadi ditekan F4 tidak mau, kita copy ke bawah apakah dia berubah atau tidak. Kita coba klik pada baris berikutnya. Nah ini masih tetap ya. Jadi dengan adanya dolar ini tidak merubah daripada angka 2 tahun 5.000. Jadi yang berubah adalah nomor induk mahasiswa. Ya. Demikian dan seterusnya. Kemudian untuk UAS juga sama, cuman UTS ini ganti UAS saja. Nah, ini ganti UAS ya. Ininya sama gitu ya. Ini dikasih ini dikasih ya. Sedangkan UAS itu letak ini sebetulnya letak penyimpanan Google formulir di spreadsheet ya. Kita ambil letaknya di apa namanya? Lajur ke-9 ya. Tadi yang saya ngomong baris ke-9 ya, kalau bahasa Inggris lajur ya, lajur ke-9. Soalnya kalau bilang kolom ini kolom itu ya. Soalnya hasil dari blok gitu ya, mulai dari apa kode ujian ya, mulai dari kode ujian ini ya. Kita menggunakan kode ujian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kita menggunakan kode ujian. Ya kalau tadi kan kode tugas, kita kode ujian ada 9, maka pada pada UAS ini kita gunakan lajur 9 ini. Ya. Kita copy ya, copy bawah karena tidak pakai reformula. Kita cek di sini. Betul ini ya Y11 di sini menyatakan NPM atau nomor itu mahasiswa. Ya ini tidak berubah ya. Ini tidak berubah. Ya, jadi nanti kita apabila mahasiswa sudah mengisi dari Google Formulir, maka ini akan backup semuanya. Sedangkan pada jumlah tugas ya tinggal kita ngisi lah ya. Pakai kon A ya, bisa kon A. Ya, mudah-mudahan tidak ada penyimpangan ya, soalnya di sini dalamnya ada perumusannya itu ya. Biasanya kalau ada perumusannya itu kita kon A biasanya terhitung. Jadi kon A itu menghitung yang terisi, data yang terisi pada ini. Tapi yang bukan angka.
Ya, kalau yang angka itu menghitung banyaknya angka pada setiap kolom, maksudnya data angka itu ya. Kita pakai kon saja. Kalau pakai huruf pakai kon. Ya, demikian juga jumlah hadir ya. Nanti soalnya di ini ada dihitung jumlah hadir. Jadi jumlah hadir bisa nanti kita hitung ya. Bisa menggunakan kon if ya, karena di sini tugas termasuk hadir ya, bisa ditambah. Jadi begini. Jadi kalau kon if jumlah hadir yang berarti apa, baris ya, baris tadi soalnya ada jumlah hadir yang per kolom, per pertemuan, ada yang total dari 16. Ini bisa menggunakan ditambah karena kodenya beda gitu ya. Jadi ini copy saja ini. Ini copy, astagfirullahaladzim. Udah muncul lagi. Di undo. Kita copy. Bahkan jadi ada tugas, UTS dan UAS ya. Jadi UAS. Jadi seperti ini. Jadi ini kita ganti yang H tugas diganti T. Ya, ini diganti UTS. Kita ganti dengan UAS. Karena hadir dalam UAS juga hadir ya, cuman ini ada error sudah. Ini kan ada sama dengannya, Pak. Ini ada sama dengannya dibuang. Ya. Tinggal kita copy. Ya. Kita copy ke bawah. Ya, demikian. Ya, jadi kalau mau jadi kalau mau mengkopikan kehadiran ini, misalkan ini tinggal copy saja karena kepanjangan ini ya, taruh di belakang, tapi kodenya ini harus sama. Jadi mau kode hadirnya di sebuah tugas di sini misalkan mau di, ya kita tinggal di apa, Ctrl V ya. Enggak. Wah, berubah. Nah, ini harus diglobal ganti lagi nih. Ya. Jadi bukan A10. Ini kalau kita mengcopy seperti itu. Jadi kita harus sesuai asalnya itu ya. Kita gunakan di sini adalah menggunakan G dan V ya, G dan V. Maka kita ganti harus G dan V. Ini kita ganti dengan G. G tadi dengan V. Ya, enter. Kemudian kita copy ke bawah.
Ya, mudah-mudahan tidak berubah bawahnya. Nah, ya. Jadi ini berubah karena pada baris yang berbeda. Ya, jadi baris yang berbeda. Sebenarnya kalau vertikal ya pada baris ini dia menghitung pada kolom ke-10. Pada kolom 11 akan berbeda lagi, berubah kolom 12, kolom 13. Betul ya. Jadi sudah semua. Jadi semuanya bisa terekam di sini dan melakukan penilaian, dan setelah melakukan penilaian langsung Anda tulis di tugas. Tugas, kemudian UTS diklik, hasil pekerjaan UTS-nya berapa, tulis di sini. Hasil pekerjaan UAS, diklik, hasilnya berapa, tulis di sini. Dan nilai akhir tergantung daripada formula yang diberikan oleh prodi, misalkan dari prodi tugas 30%, ya. Nah, di sini tugas 30% ditambah UTS 30%. Oh, kali ya. Kali ini tugas ya. Dan UTS kali UTS ya, itu 60 ya. Tambah tinggal 40% kali UAS. Ini karena masih kosong jadi 0 ya, jadi copy. Untuk huruf karena ranknya itu barangkali setiap perguruan tinggi beda-beda, jadi tidak diberikan perumusan. Nah, jadi untuk huruf ini terdiri dari ada A, B, C, dan D atau E ya. Ranknya kebijaksanaan prodi juga ya yang mengatur tentang, kalau misalnya ada standarnya ya kebetulan dibuatkan sekalian program sehingga akan muncul hurufnya otomatis. Dan dari sini bisa dibuat suatu rekap daftar nilai, ya, daftar tugas. Jadi kalau di sini terlalu panjangan ya kalau kita perkecil semua. Nah, itu ya. Jadi kalau kita perkecil, ada daftar hadir, daftar nilai, daftar tugas, UTS, dan UAS. Lengkap. Ya, jadi untuk mengenakan kita sebagai pengajar, sebagai dosen, mungkin juga bisa digunakan untuk guru. Ya. Cuman tugas itu biasanya menggunakan istilah PR ya, pekerjaan rumah. Nah, jadi bisa digunakan untuk guru. Ini digunakan prodi kelas ya, kelas ya, jadi bisa digunakan untuk SMA, SMP. Jadi untuk mengenakan pekerjaan guru ya. Dan juga kita untuk mengenakan kita untuk merekap penilaian ya untuk dosen. Oke, kita sampai di sini saja ya, sampai di sini saja sudah lengkap. Kita stop ini. Nanti barangkali ada kesulitan nanti pada deskripsi YouTube di YouTube ini akan saya berikan nomor untuk WhatsApp. Barangkali kesulitan, jadi ada kesulitan baik pembuat formula atau statement atau skripnya, bisa hubungi ke WA saya. Demikian, semoga bermanfaat.
tentang program pengelolaan proses pembelajaran, khususnya tentang membuat rekap daftar hadir, daftar tugas, daftar peserta yang ikut ujian UTS dan UAS. Semoga bermanfaat. Sampai di sini terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.